diubah menjadi darah Yesus. Jika ini diminum, aku atau anak-anakku atau siapa yang sudah menerima cairan dari Lucifer tersebut, minuman ini akan mendorong keluar cairan tersebut itu keluar lewat urin, lewat keringat, lewat BAB, lewat air mata. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam pelajaran dunia roh. Ini adalah pelajaran yang nyata, karena dunia roh itu adalah real. Apa yang akan terjadi di alam jasmani itu pasti muncul di alam roh terlebih dahulu. Jadi jika panca indera roh kita itu terbuka, maka kita akan mengetahui, kita bisa membatalkan terlebih dahulu apa yang akan muncul di alam jasmani itu yang sifatnya negatif. Ya. Saat ini saya membagikan kabar gembira untuk saudara-saudari semuanya, karena banyak yang bertanya, Ibu bagaimana? Karena anak-anak saya, bahkan saya, sudah terima cairan Lucifer. Wah, ini kalau diterangkan sangat panjang. Tunggu ya channel saya saja, karena yang bertanya banyak. Ya lebih baik saya buka terangkan di channel. Ini adalah kabar gembira untuk semua yang sudah terima cairan Lucifer tersebut. Ya, ini adalah kabar yang membahagiakan kamu. Walaupun kamu itu nggak ngerti, memang sengaja atau tidak sengaja, atau tahu pura-pura tidak tahu, ini adalah kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang tidak tegaan. Saya selama ini bergaul karib dengan Tuhan. Sedikit banyak saya mengetahui akan pribadi Tuhan yang ilahi. Salah satunya, Tuhan itu pribadinya tidak tegaan. Jadi kadang diizinkan sesuatu, Tuhan pasti menolong. Ada saatnya dibiarkan, saatnya kita itu diuji, mau tetap Yesus atau tidak. Ya, karena Tuhan itu suka menguji. Ya, Tuhan itu sangat tersanjung jika anak-anaknya itu mencintai Tuhan. Karena Tuhan itu menciptakan manusia. Karena Tuhan itu butuh dicintai. Dan Tuhan itu butuh mencintai. Makanya manusia itu dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ya, manusia itu butuh dicintai dan mencintai. Tuhan itu juga butuh dicintai dan mencintai. Makanya diciptakanlah manusia untuk mencintai Yesus, dan supaya Tuhan itu bisa mencintai umatnya. Jadi sekali lagi, kabar gembira, kamu yang sudah terima cairan tersebut, baik kamu pribadi ataupun anak-anakmu, ataupun istrimu, ataupun suamimu, kamu berdiri untuk anak-anakmu, kamu berdiri untuk keluargamu, kamu berdiri untuk dirimu sendiri, karena kamu itu diserai tanggung jawab atas tubuh, jiwa, rohmu sendiri. Ya. Jadi kamu tanggung jawab atas dirimu sendiri. Ini kabar gembira untuk yang sudah terima cairan vaksin. Ya. Itu
Tuhan sangat mengasihi kamu. Tuhan tidak ingin kehilangan kamu, orang-orang yang dikasihinya, walaupun sebenarnya itu disengaja maupun tidak disengaja, karena memang manusia akhir zaman sekarang ini bebal ya, sangat bebal, sangat menyedihkan hatinya Tuhan. Tuhan itu, kalau saya itu bergaul intim dengan Tuhan, saya itu selalu menjumpai Tuhan itu, kadang itu menangis ya. Ya, karena melihat hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, anak-anak Tuhan sudah terima cairan musuhnya Tuhan, dan sudah ditandai kepemilikan menjadi miliknya musuhnya Tuhan. Itu menyakiti hatinya Tuhan. Makanya Tuhan itu sering, kalau saya bergaul intim, saya berjumpa Tuhan di alam roh, Tuhan itu berduka, Tuhan itu bersedih. Makanya kalau saya berjumpa Tuhan, ya saya juga nangis. Tuhan, saya bilang gitu, janganlah bersedih, janganlah menangis, berduka, melihat umatmu, baik hamba-hambamu, baik anak-anakmu, baik pelayan-pelayananmu yang sudah terima cairan musuhmu. Engkau bisa mengandalkan aku, walaupun aku bukan siapa-siapa, aku tidak sekolah tinggi, ya aku sudah tua, umur saya 51. Saya cuman bilang sama Tuhan, masih ada aku. Engkau bisa mengandalkan aku Tuhan, tapi aku mohon, aku diberi kemampuan. Karena tanpa diberi kemampuan, aku ya tidak mampu. Tapi aku sanggup, kalau diberi kemampuan, aku akan siap. Ya, akhirnya saya juga banyak permintaan dari teman-teman, dari para yang saya ajari di alam roh, menginginkan saya membuka channel YouTube. Ya udahlah, memang malaikat-malaikat Tuhan juga mempersilahkan supaya ini tersiar sampai ke ujung bumi. Walaupun sebenarnya saya mendengarkan suara saya sendiri pun malu, karena suara saya ini belepotan ya, tidak seperti pembicara-pembicara itu suaranya yang mantep, nyaring, merdu. Suara saya ini belepotan ini. Tapi saya melaksanakan mandat dari Tuhan. Saya ini hanya pembantunya Tuhan. Jelek enggak apa-apa pembantunya. Yang penting ini mandatnya disampaikan secara jelas, secara tepat, dan diterima tepat, utuh ya. Jadi bagi yang sudah terima cairan Lucifer, ambil itu air minuman, atau yang masih di wadah tempat besar, galon ya, atau wadah apapun, wadah teko, wadah minuman itu, berdoa, aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Allah Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini diubah menjadi darah Yesus. Jika ini diminum, aku atau anak-anakku atau siapa yang sudah menerima cairan dari Lucifer tersebut, minuman ini akan mendorong keluar cairan tersebut, itu keluar lewat urin, lewat keringat, lewat BAB, lewat air mata, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah itu diminumkan kamu, diminumkan anakmu, atau siapapun yang sudah terima cairan Lucifer, supaya minuman itu yang sudah diubah menjadi darah Yesus, itu minuman itu sudah menjadi darah Yesus, ada power Yesus, sehingga akan mendorong cairan itu keluar lewat urin, lewat keringat, lewat BAB, lewat apapun ya. Itu pertama. Yang kedua,
membaca Alkitab. Karena firman itu adalah pribadi Yesus. Dengan membaca, maka pribadi Yesus itu akan menyatu dengan pribadimu, menyatu. Kalau kamu itu kemarin sudah terima cairan itu, wajahmu itu sudah berwajah binatang, dengan membaca Alkitab, kamu akan kembali ke DNA asli. Karena berdasarkan pengalaman saya, itu ada yang sudah terima cairan itu, beberapa kali itu, dan wajahnya itu sudah seperti wajah binatang. Akhirnya saya tekankan untuk membaca firman, baca Alkitab 10 pasal sehari, itu wajahnya kembali seperti wajahnya semula, sudah tidak ada wajah binatang itu. Jadi dahsyatnya firman itu, karena firman itu pribadi Yesus, ya, itu makanya itu baca terus. Kalau yang dewasa ya 10 pasal setiap hari, atau kalau tidak ya 5 pasal, ya. Kalau di bawah 5 pasal itu jatah anak sekolah minggu, ya. Kalau yang dewasa itu ya sebaiknya 10 pasal setiap hari. Kalau nggak bisa 10 pasal ya 5 pasal lah. Kalau yang anak-anakmu itu, ya itu masih ada toleransi lah. Sehari 1 pasal nggak apa-apa. Ambil aja yang kitab Amsal, ya. Karena untuk anak-anak itu butuh pintar, butuh cerdas. Nah, Amsal itu kitab untuk orang-orang yang butuh cerdas, butuh pintar. Amsal itu ada 31 pasal. Jadi bisa untuk 1 bulan, ya. Tanggal 1 pasal, tanggal 2 pasal kedua, pasal ketiga. Jadi dalam 1 bulan itu ada 31 pasal di Amsal itu. Jadi bisa untuk 1 bulan. Lanjut lagi, diulangi lagi, ya. Itu supaya pribadi firman, pribadi Yesus itu manunggal dalam kehidupan yang membaca firman. Jadi kemarin itu wajahnya binatang, bisa kembali lagi ke DNA asli, wajah manusia lagi. Karena itu berdasarkan pengalaman. Saya berani mengarahkan ini karena pengalaman saya kemarin itu bertemu orang-orang yang sudah terima cairan itu, mereka kembali wajahnya, ya, wajah mereka kembali seperti semula. Dan untuk masalah selubungnya itu, kalau yang anak-anak ya orang tua yang menggempur, itu tugasmu, digempur, doa. Makanya yang orang-orang tua ini jatahnya 5 pasal atau 10 pasal supaya kamu itu penuh firman. Di dalam firman itu ada powernya, karena firman itu pribadi Yesus. Dengan kamu membaca firman, kamu akan full power. Jadi digempur itu selubung yang memisahkan anakmu dengan pribadi Yesus, yang memisahkan anakmu dengan yang ilahi, yang memisahkan anakmu dengan hadirat Tuhan, digempur, dihancurkan, supaya kembali terhubung anakmu dengan pribadi Yesus, pribadi ilahi, Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk dirimu yang sudah terima cairan itu, kamu gempur sendiri. Nah, ada yang Bu, tolong Bu, gempurkan. Lah kalau saya yang gempur, nanti akan semuanya minta digempur saya. Lah waktu saya habis, itu tidak akan membuat baik untuk kamu. Saya mampu, tapi itu tidak akan membuat baik untuk kamu. Karena apa? Saya terangkan bahwa syarat mempelai itu adalah mempunyai pelita dan minyak. Jadi kamu yang menginginkan pengangkatan, kamu harus membaca firman. Karena firman itu adalah pelita. Ada ya ayatnya, firmanmu pelita bagi kakiku, pelita bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jadi untuk kamu yang menginginkan rapture, menginginkan pengangkatan, kamu harus membaca firman. Firman itu pelita, ya. Terang, hidupmu jadi terang. Dan minyak itu adalah urapan dari kamu menyembah Tuhan. Urapan yang kamu terima lewat Roh Kudus. Jadi dengan kamu menggempur, dengan kamu membaca firman, ya, otomatis kamu menyiapkan diri untuk rapture, menyiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Makanya ini kabar gembira untuk yang terima cairan itu. Kamu masih ada peluang, ya,
untuk kamu ikut pengangkatan. Asal kamu bertobat dan stop terima cairan tersebut, kamu akan terhubung lagi dengan Yesus dan namamu akan dicatat ikut dalam pengangkatan, ikut dalam rapture. Jadi pentingnya untuk membaca firman itu untuk mengubah wajahmu, wajah anakmu menjadi wajah asli. Dan kamu dengan membaca firman, kamu akan mempunyai power untuk menggempur selubung yang memisahkan anakmu, istrimu, keluargamu, bahkan kamu sendiri. Itu akan digempur dengan power yang dari kamu baca Alkitab ya. Itu. Dengan kamu membaca Alkitab, otomatis kamu menyiapkan dirimu menjadi mempelai akhir zaman. Karena mempelai, gadis bijaksana itu bicara membawa minyak dan pelita. Pelita itu bicara firman, minyak itu bicara Roh Kudus. Jadi dengan membaca firman, kamu sudah punya pelita. Dengan kamu worship minimal 1 jam, kamu sudah mempunyai minyak. Jadi itu pentingnya. Kamu gempur sendiri dengan membaca firman. Kalau aku yang gempur, saya yang gempur, waktuku habis, itu tidak akan mendidik kamu, tidak akan membuat jadi baik. Nanti kamu bisa tertinggal. Dengan kamu gempur sendiri, maka kamu berjuang untuk membaca firman. Dan kamu berjuang untuk dirimu sendiri. Ya, ikut pengangkatan. Juga anakmu diarahkan membaca Amsal saja, 1 pasal 1 hari. Itu. Karena untuk anak-anak itu penting ya. Untuk membaca firman setiap hari. Amsal itu 31 pasal, bisa dibaca 1 pasal setiap hari. Itu ya. Itu penting, masih ada kesempatan untuk bertobat. Jika ini kamu yang mendengar adalah pendeta, kamu sujud di hadapan jemaatmu, minta ampun bahwa ini kelalaianmu, keteledoranmu ya, supaya jemaatmu sadar, bertobat ya. Itu karena kalau pendeta itu mengarahkan untuk jemaatnya terima vaksin, dia otomatis hukumannya lebih berat ya. Kasihan kalau kamu yang terima cairan itu kamu sendiri tidak apa-apa, tapi kalau kamu geret orang-orang lain untuk terima cairan, dan itu akan membuat hukumanmu lebih berat. Dan juga yang digeret juga kasihan, mereka tidak tahu, taunya manut, taunya nurut sama pendetanya. Nah itulah makanya pentingnya ini kabar gembira ini untuk kamu semua. Masih ada kesempatan dari Yesus, kesempatan dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai pria kita, surgawi kita. Masih ada kesempatan untuk kamu bertobat. Bertobat, minta ampun sungguh-sungguh bahwa sudah teledor, sudah lalai. Ya, minta ampun sama Tuhan, pendamaian sama Tuhan, pendamaian terlebih dahulu ya. Dan gempur itu dengan membaca firman, juga itu minum air putih yang diubah menjadi darah Yesus ya, seperti yang aku ajarkan tadi, didengarkan sungguh-sungguh dan dipraktekkan. Maka kamu akan terhubung kembali dengan Yesus dan kamu akan mendapat kesempatan untuk ikut rapture ya. Karena yang tidak terima cairan pun, kalau tidak terkonek dengan Tuhan, ya dia pun tidak akan ikut rapture ya. Jadi pentingnya ini tolong, ini kabar gembira ini tolong diperhatikan dan dipraktekkan untuk kamu semua. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin.